Raihan mengira bahwa Gulsum sedang menangis di kamar mandi sehingga dia menghiburnya dengan mengingat pesan ibunya untuk hidup bahagia. Kemudian mereka pulang dan Gulsum berterima kasih pada Emir karena telah membawanya ke tempat ia dilahirkan. Sementara itu Nyonya Kafidan merencanakan misi selanjutnya agar tidak pergi ke rumah pertanian. Dia juga menyuruh Gulsum untuk memberi nama lain pada nomor ponselnya agar tidak ketahuan saat mereka berkomunikasi. Keesokan harinya Gulsum bersikeras memancing amarah Raihan dengan melapor bahwa Nyonya Kafidan menghancurkan semua pakaiannya. Raihan pun takut kejadian yang dialaminya terulang pada adiknya di hari Nyonya Kafidan membakar semua pakaiannya. Kemudian Raihan meminta mertuanya untuk tidak mengganggu adiknya karena Gulsum telah melewati hari-hari yang sulit. Sementara itu Emir mengalami demam sehingga Raihan menyuruhnya untuk tetap di rumah. Emir pun merasa bosan dan mengajak istrinya pergi jalan-jalan ke tepi laut namun Raihan menolak karena dia harus pergi kuliah. Kemudian pada saat jam pelajaran Emir dan Raihan saling bertukar pesan dan mengirim foto masing-masing karena kerinduan mereka. Sementara itu Nyonya Kafidan mengambil kesempatan untuk mendapat simpatik dengan berpura-pura khawatir pada putranya. Kemudian dia mengeluh pada Emir atas sikap Gulsum yang kasar dan tidak sopan. Namun Emir ingin menutup topik itu karena berpikir bahwa Gulsum sedang berusaha beradaptasi karena dia berasal dari jalanan. Kemudian Emir menjemput istrinya ke kampus walaupun Raihan marah karena Emir sedang sakit. Namun Emir tidak peduli lalu ia membawa istrinya jalan-jalan ke tepi laut untuk menghirup udara segar di sana. Narin melihat foto keluarga yang hancur di lantai sehingga berpikir bahwa Kemal sangat membencinya. Kemudian Kemal melihat Narin terluka namun dia berusaha menahan diri untuk tidak peduli. Kemudian Erhan datang ke rumah Kemal sehingga Masal ketakutan karena kejadian kemarin. Erhan mengetahui alasan pernikahan Narin untuk hak asuh sehingga ia merekomendasikan untuk pergi ke seminar kedokteran. Namun Narin menolak meskipun seminar itu adalah impiannya dari dulu. Sementara itu Kemal mendapat informasi bahwa mafia yang mengejar istrinya telah mati. Kemudian Kemal memberitahu kabar baik tersebut pada Narin sehingga membuatnya senang. Namun di sisi lain Narin sedih karena perpisahan semakin di depan mata dan menyadari bahwa ia tidak bisa hidup bahagia tanpa suaminya. Emir mulai meragukan tingkah Gulsum yang menyebalkan dan tidak sopan kepada ibunya. Apalagi saat Nigar mengeluh tentang Gulsum yang memperlakukan pelayan seenaknya membuat Emir semakin kesal. Kemudian Emir mendengar Gulsum memutar musik dengan sangat kencang saat ia sedang bekerja. Sementara itu Nyonya Kafidan bersandiwara agar terlihat tertindas oleh Gulsum dan Emir pun menjadi marah saat Gulsum mengatakan bahwa Tuan Hikmet tidak akan terganggu oleh musik karena penyakitnya. Kemudian Emir memperingatkan Gulsum untuk menghormati orang tuanya meskipun dia membenci ibunya. Narin menceritakan kekecewaan suaminya pada Raihan yang membuatnya sangat sedih dan putus asa. Kemudian Raihan memberitahu suaminya tentang kesedihan Narin sehingga Emir tak tega untuk membicarakan sikap Gulsum. Emir pun meminta istrinya berjanji untuk selalu bersamanya lalu Emir menghadiahi sebuah bantal atas janji mereka yang akan tidur bersama hingga akhir hayat. Nyonya Kafidan mulai bertengkar dengan Gulsum agar Emir tidak mengirimkan dirinya ke rumah pertanian. Sementara itu Gulsum menghubungi Raihan untuk cepat pulang agar menyaksikan pertengkaran mereka. Kemudian Emir meminta adik iparnya untuk meminta maaf dan menghormati ibunya sesuai janji Gulsum kemarin. Sementara itu Raihan menyaksikan perselisihan antara Emir dan adiknya lalu membawa Gulsum pergi dari sana. Kemudian Gulsum mencoba menjelaskan pada Raihan bahwa dia tidak melakukan apapun sambil memberitahu perlakuan buruk Nyonya Kafidan terhadapnya. Raihan dan Emir pun berdiskusi tentang masalah yang dialami Gulsum dan Nyonya Kafidan. Sementara itu Raihan menjadi sedih karena apa yang dialami adiknya persis seperti saat Raihan dipaksa oleh Emir untuk meminta maaf atas fitnah yang dilakukan mertuanya.
Naren menulis surat untuk Kemal namun Sehriye menjatuhkan surat itu saat ia sedang bersih-bersih. Kemudian Erhan menemukan surat Naren sehingga ia mengambil surat dan menyembunyikannya di dalam saku. Sementara itu Masal melihat perbuatan Erhan sehingga ia mengambil surat itu lalu meletakkannya kembali ke meja ayahnya. Naren berpikir Kemal telah membaca suratnya sehingga ia memutuskan untuk pergi dari rumah pada hari Jumat. Kemudian Naren menghubungi Erhan untuk menyetujui soal tawarannya. Namun Kemal merasa keberatan dengan keputusan Naren. Sementara itu Naren memberitahu Kemal bahwa kepergiannya tidak akan mempengaruhi hak asuh. Kemudian Kemal dan Naren pergi ke pengadilan untuk memverifikasi keinginan istrinya untuk menghadiri seminar di luar negeri. Naren pun mendapatkan izin dari pihak pengadilan. Kemudian Naren bertemu dengan Erhan untuk mendapat penjelasan tentang seminar. Namun Naren tidak bisa berkonsentrasi karena dia mengingat kenangan-kenangan indah bersama suaminya. Kemudian Naren kembali ke rumah untuk mengemasi barang-barangnya namun ia hampir terjatuh dari tangga karena kakinya terkilir. Kemal pun segera memberi pertolongan untuk Naren dan ingin membawanya ke rumah sakit namun Naren menolak. Kemudian Kemal memutuskan untuk kembali bekerja lalu menemukan surat Naren di dalam laci. Di dalam surat itu Naren menyatakan perasaannya dan memberitahu bahwa suaminya adalah pahlawan yang menyembuhkan luka di masa kecil setelah kehilangan ayahnya. Namun pada saat Kemal ingin mengatakan sesuatu Naren menyela karena ingin berpamitan pada Oya dan Sehriye. Sementara itu Oya dan Sehriye sangat sedih dengan keputusan Naren yang akan tinggal selama 2 bulan di luar negeri. Kemudian Sehriye meminta Kemal untuk menghentikan kepergian istrinya karena mereka harus memikirkan kebahagiaan Masal yang ingin memiliki keluarga utuh. Nyonya Kafidan mulai bersandiwara memberikan perhatian kepada Suna di depan Emir sebelum pergi ke rumah pertanian. Kemudian Nyonya Kafidan bertengkar dengan Reyhan karena belanja banyak pakaian untuk Gulsum. Namun Emir malah membela ibunya sampai mencegah kepergian Nyonya Kafidan ke rumah pertanian. Kemudian Reyhan dan Emir bertengkar akibat keputusan yang diambil oleh Emir. Emir tidak tahan melihat Reyhan dan adiknya tidak memiliki rasa hormat kepada ibunya. Sementara itu Reyhan bersikeras membela adiknya dari hinaan Nyonya Kafidan. Akibat pertengkaran itu Reyhan tidak mau tidur di kasur karena ia mengingat janji mereka yang akan tidur bersama hingga akhir hayat. Kemudian Emir melihat Reyhan tidur di sofa lalu dia mencium dan memeluk istrinya.